Selamat pagi Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Teratia dalam acara Beranda. Pemirsa, senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dengan episode-episode yang berbeda. Yang pastinya semua episode akan memberikan wawasan-wawasan dan pengetahuan yang pastinya berguna juga untuk kita. Nah, kali ini Teratia sudah berada di depan museum atau yang lebih sering dikenal dengan Padepokan Brojobono. Ini merupakan satu-satunya museum yang berada di kota Surakarta. Pasti bisa bertanya-tanya sih, kenapa sih saya di sini? Kenapa sih saya berada di depan padepokan ini? Ya, karena yang nanti akan kita bahas adalah mengenai esensi-esensi dan juga keindahan-keindahan dari sebuah keris itu. Pasti menarik bukan topik yang akan kita bawakan pada episode kali ini? Nah, tak cuma itu saja loh. Di sini kita nanti juga akan mengulas tentang keindahan-keindahan keris dan juga fungsi. Selain itu juga ada sejarah singkat dari keris. Pertama kali keris berada. Pemirsa di rumah pasti sudah banyak yang mudah mengenal keris ya, dan bahkan sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata keris dan juga melihatnya. Tapi apakah pemirsa di rumah sudah tahu sejarah dan juga fungsi keris yang sebenarnya? Padahal banyak loh dari kita masyarakat yang menganggap keris itu sangat dekat kaitannya dengan hal-hal yang dianggap mitos atau gaib. Tapi apakah itu merupakan opini dari masyarakat atau memang sebenarnya keris itu memang dekat dengan hal gaib? Langsung saja yuk kita lihat cuplikan yang berikut ini. Halo Sobat Beranda semua, pada episode kali ini kita akan membahas tentang liputan mengenai keris. Pertama-tama, kalian akan kami ajak untuk melihat salah satu event keris, yaitu ulang tahun Museum Keris Brojobono. Lalu Sobat Beranda akan berkenalan dengan Empu Basuki, yaitu seorang tokoh yang mengabdikan dirinya pada dunia keris. Pada episode ini, kalian juga akan diajak untuk berjalan-jalan dan mengeksplor Museum Keris Brojobono bersama Empu Basuki. Museum ini juga disupport dan didukung oleh organisasi dunia PBB, yaitu UNESCO pada tahun 2005. Pada segmen terakhir, pemirsa akan diajak untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya cara pembuatan keris itu sendiri. Makanya, jangan kemana-mana, tetap di Beranda. Nah, pemirsa gimana? Sudah menyaksikan kan cuplikan-cuplikan yang baru saja Teratia puterin? Hanya 30 menit ke depan, pemirsa tuh jangan ganti channel karena Teratia akan sama-sama kita berbagi sharing mengenai dunia perkerisan. Oke, lanjut aja yuk. Kita langsung aja di event keris di kota Solo. Kalian tahu kan seperti apa keseruan liputannya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia liputannya. Pada kesempatan yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2013, tim Beranda mendapatkan kesempatan berharga untuk melihat secara langsung event ulang tahun Museum Keris Brojobono yang pertama. Museum Brojobono sendiri terletak di Wonosari, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Acara dimulai pada pukul 19.30 dengan pembukaan dari Bapak Bambang Gunawan selaku pimpinan pengelola museum. Acara dilanjutkan dengan berbagai tarian seperti tari Roro Bronyo. Sedangkan puncak acara dari ulang tahun Museum Keris Brojobono diakhiri dengan kegiatan kirap keris, yaitu sebuah ritual yang ditujukan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta kelancaran dalam pembuatan keris serta berterima kasih atas terselesainya sebuah keris tersebut. Pada malam kirap, keris yang telah didoakan dibawa berkeliling kawasan Gondangrejo. Nah pemirsa, sekarang ini saya sudah berada bersama dengan
Bapak Basuki atau yang lebih sering dikenal dengan Ibu Basuki. Betul begitu ya Bu ya? Iya. Bagaimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Ya, mungkin bisa diceritakan Ibu aktivitasnya akhir-akhir ini. Aktivitas yang saya lakukan dalam konteks membangun pusat revitalisasi budaya di Padepokan ini, saya masih sangat concern dalam pengembangan revitalisasi budaya berkerisan, khususnya saat ini atau tahun ini kita fokuskan kepada pelajar, khususnya untuk tingkat SMA dan SMP. Selain itu, dalam konteks pembekalan karya cipta, kami juga masih sangat konsisten untuk melakukan pembinaan berbagai sanggar di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Bandung, Bali, bahkan di Kalimantan Timur. Selain itu, dalam konteks penciptaan karya, saya sendiri juga masih sangat aktif dengan tim di Padepokan ini untuk terus melakukan karya cipta budaya dengan tentunya dengan basic dasar adalah tentang koridor makna dan nilai dari dunia berkerisan itu sendiri. Oleh karena itu, riset-riset dalam dunia berkerisan masih aktif saya lakukan. Secara pribadi, saat ini saya masih concern untuk menyelesaikan penelitian saya tentang keris Sumatera dan juga tentang keris Singa, dan mudah-mudahan tahun ini nanti bisa terbit dan bisa dinikmati dan dibaca oleh kalian. Amin. Berarti ini kesibukannya udah banyak sekali ya, dari yang tadi mengajar ke SMP ya Bu ya? SMP SMK ya? Bukan mengajar ke SMP ke SMA ya, tetapi pemahamannya adalah revitalisasi budaya. Jadi karena revitalisasi budaya kita bisa melakukan misalnya seminar-seminar, kemudian workshop, kemudian ada lomba gambar, fotografi dan sebagainya yang sudah ditulis, dan agar dikomunikasikan ke tingkat pelajar itu lebih mudah. Oleh karena itu kita kenalkan dulu bagaimana keindahan sebuah keris, terus bagaimana generasi muda itu bisa memahami perkerisan, tidak semata-mata terjebak dalam pembiasaan keris adalah sesuatu yang musyrik dan sebagainya. Betul sekali ya. Berarti memang kalau untuk pelajar ini harus dengan cara yang seperti itu tadi ya. Pelan-pelan kita kenalkan dari sesuatu yang lebih mudah dulu dipahami, baru nanti pada sesuatu yang lebih dalam persoalan esensinya. Betul sekali. Ya pemirsa, jadi Ibu Basuki ini juga merupakan salah satu dosen pengampu di Institut Seni Indonesia Surakarta jurusan keris. Betul gitu ya Bu ya? Iya. Beliau ini sudah menekuni dunia perkerisan semenjak tahun 1995. Waduh, sudah lama juga ya Bu? Cukup lama. Berapa tahun ya? 20-an ya? 19? Iya, sekitar itu. Wow. Iya, betul sekali. Oke, langsung saja ya. Saya ingin tanya-tanya sedikit nih Pak. Menurut Empu, bagaimana sih definisi dari keris itu sendiri? Menurut saya, dan dari beberapa literatur yang saya baca, akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa yang disebut keris merupakan sebuah karya cipta budaya adiluhung dari masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah karya cipta yang mengalami masa puncaknya dalam konteks seni tanpa logam, khususnya dalam dunia persenjataan. Oleh karena itu, keris bukan semata-mata sebuah karya cipta budaya yang tampak dari fisiknya, tetapi lebih dalam dari itu memiliki nilai falsafah dan filsafat yang ada di dalamnya, sehingga mampu mempengaruhi cara pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, dan disitulah kemudian menunjukkan karakter dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Ya mungkin untuk aku sendiri bisa diceritakan bagaimana sebenarnya fungsi awal keris, karena kan kebanyakan ini masyarakat mengiranya keris itu sebagai senjata tradisional. Dan mungkin dari aku sendiri menganggap fungsi keris itu seperti apa? Kalau kita bisa sarikan kan, fungsi sebuah keris sebagai sebuah karya cipta budaya yang penuh nilai-nilai dan makna yang ada di dalamnya, itu setidaknya terbagi menjadi 3 fungsi yang paling mendasar. Yang pertama, yang menjadi sebuah esensi adalah keris memiliki fungsi spiritual. Oleh karena itu, data-data arkeologis yang dijumpai pada awal-awal diciptanya sebuah keris merupakan sebuah sarana pemujaan terhadap kebesaran Tuhan itu sendiri. Kemudian fungsi yang kedua yang juga sangat mendasar, bahwa keris kemudian menjadi sebuah identitas kelompok, identitas sosial, dan dari berbagai identitas sosial inilah kemudian muncul berbagai rumpun ataupun jenis keris, misalnya keris Jawa, keris Bali, keris Sumatera, keris Bugis dan sebagainya. Dan ini juga sesuatu yang paling mendasar sebagai sebuah karya cipta budaya yang lahir
dari persenjataan atau kepusakaan dari masyarakat Nusantara, dengan sendirinya keris juga memenuhi aspek fungsi teknonik, fungsi fisiknya sebagai sebuah alat tusuk. Nah, dari sinilah kemudian keris itu secara esensinya juga bisa diperankan sebagai sebuah senjata. Lalu mungkin Empu bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah singkatnya keris. Iya. Sejarah singkat dari sebuah karya budaya berupa keris. Data-data arkeologis menunjukkan dalam dunia perkerisan dikenal dengan istilah tangguh kadewatan, tangguh kabudan ataupun tangguh purwacarita. Di mana pada masa tangguh-tangguh ini bahwa dunia perkerisan atau budaya keris ini menunjukkan bersumber dari Jawa. Demikian juga kalau kita merunut dari berbagai data arkeologis berupa prasasti ataupun relief-relief sandi, memang menunjukkan bahwa keris merupakan karya cipta budaya yang awal mulanya bersumber dari Jawa. Kemudian seiring waktu sebagai sebuah karya cipta masterpiece pada masanya, kemudian berkembang ke berbagai penjuru wilayah Nusantara. Apa sih gejalanya saat Empu mendalami dunia berkerisan ini? Nah, disinilah saya pelan-pelan meluruskan bagaimana nilai-nilai falsafah, bagaimana nilai-nilai falsafah, bagaimana nilai-nilai teknologi, bagaimana nilai-nilai estetika dalam dunia perkerisan. Oleh karena itu, kenapa pada masanya keris menjadi sebuah karya masterpiece di bidangnya? Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, sehingga pelurusan-pelurusan, komunikasi-komunikasi dengan masyarakat itu dibutuhkan secara totalitas. Nah, pemirsa, sekarang ini saya dan juga Empu Basuki akan jalan-jalan mengelilingi museum. Tapi sebelumnya Empu mungkin bisa dijelaskan tentang ini, UNESCO ini. Pada tahun 2005, karya cipta budaya berupa keris diakui oleh UNESCO sebagai sebuah karya warisan dunia. Nah, disinilah ada sesuatu yang menarik. Ketika penghargaan dari UNESCO itu menunjukkan bahwa bangsa lain saja ini mengakui karya cipta budaya bangsa ini. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai bagian dari bangsa ini mensikapi keberadaan salah satu karya cipta budaya kita yang sudah diakui dunia. Nah, pemirsa, sekarang ini saya dan juga Empu Basuki akan jalan-jalan mengelilingi museum. Pertama kali saya contohkan, ini berbagai artefak yang disebut wasi-wasi prakara, di mana sebuah kelengkapan hidup yang dibuat dari logam, yang pada masa itu digunakan sebagai bagian dari kelengkapan hidup dan peralatan upacara. Ini diperkirakan dibuat juga sekitar abad-abad ke-7 dan 9. Nah, dari wasi-wasi prakara inilah kemudian seringkali terselip prototipe dasar sebuah keris yang dikenal dengan istilah keris betok atau keris jalabuda. Nah, ini contoh dari Linggayoni. Linggayoni itu apa, Pak? Linggayoni, puruse perdana, laki-laki dan perempuan. Jadi simbol dari laki-laki dan perempuan sebagai satu simbolisasi pencerminan perkawinan kosmis. Dari perkawinan kosmis itulah melahirkan kehidupan manusia di dunia. Jadi ini juga salah satu artefak orisinal. Ini mungkin sejak berapa lama? Kalau ini dibuat sekitar abad ke-7 atau 9 ya. Prototipe sebuah keris itu ada keris lurus dan keris teluk. Ada keris yang berpamor dan ada keris yang tidak berpamor. Nah, ini saya ceritakan. Luk itu dari kata luk, keluk, yang artinya mencerminkan ketika manusia sedang melakukan persembahyangan, hubungan kosmis dengan Tuhannya. Pada masa itu kebiasaan dari nenek moyang kita adalah membakar dupa. Nah, dupa itu pencerminan sebagai bentuk asap, sehingga ketika asap bertolak membentuk lekukan-lekukan itu disebut dengan istilah luk. Di sini perlu saya luruskan juga pemahaman tentang membakar dupa, bahwa kesadaran manusia kalau dia melakukan aspek spiritualitas dengan kesadaran 100%, manusia tidak bisa kusuk. Oleh karena itu dibantu dengan berupa wewangian, bisa berupa dengan suara, bisa berupa dengan gerak. Diharapkan gerak, suara ataupun wewangian itu mampu menghantarkan, menurunkan kesadaran kita itu 5%. Sehingga ketika kesadaran kita 95%, kita akan kusuk ketika melakukan sembahyang. Di sini kita contohkan berbagai artefak yang berupa manuskrip. Iya, manuskrip ini adalah sebuah catatan-catatan kuno yang ditulis di lontar ataupun di kertas ya. Yang ini menceritakan tentang teknologi pembuatan keris,
makna filosofis dari keris, fungsi dan peran dari keris, etika penggunaan keris dan lain sebagainya itu sudah banyak terekam dari berbagai manuskrip ini. Nah, beberapa manuskrip ini sudah cukup tua. Kita contohkan ya, misalnya manuskrip Kerajaan Keris ini dibuat pada era Kediri. Artinya pada masa era Kediri itu teknologi keris sudah berkembang cukup baik. Ini adalah beberapa contoh-contoh manuskrip dari Lontar, dan ini adalah manuskrip dari Kapas yang menceritakan tentang pawukon. Jadi tentang wuku, horoskop Jawa. Ya, disinilah dalam horoskop Jawa itu ada beberapa bentuk keris. Kita juga pajang karya-karya masterpiece produk kita sendiri. Iya. Bisa jalan sana ya. Boleh. Ini adalah salah satu masterpiece kita yang kita buat pada tahun 2012. Ini dibuat dari pasir besi Gunung Merapi. Jadi ketika Gunung Merapi kemarin meletus, kita mengambil beberapa laharnya, kemudian kita saring, kita ambil biji besinya, kemudian kita olah menjadi sebuah keris ini. Iya, terima kasih. Nah, keris ini dibuat dengan style Bali dan ini cukup unik. Jadi hulu kerisnya itu berbentuk randel. Itu dibuat dari tanduk rusa Alaska. Ya, terus batu-batunya itu juga kita buat dari batu, kita ambil dari bentuk jenis merah Afrika. Kemudian dari emas dan perak yang kita ambil dari daerah Sikotong Lombok. Jadi ini juga dilapisi sama emas juga? Iya, ini dari emas murni. Terutama juga bilahnya kita buat dari emas murni juga. Kemudian juga kita menggunakan perak murni dan beberapa batu mulia. Untuk menjawab era modern sekarang ya, sebagai sebuah karya masterpiece yang bisa dipertanggungjawabkan, kita selalu lampirkan sertifikat kita. Selain itu, data-data metalurgi untuk sebagai satu tolok ukur kemampuan dan materi dari berbagai logam yang kita gunakan, kita kerjasama dengan laboratorium logam di Ceper. Nah, disinilah varian dari berbagai unsur logam yang kita buat untuk keris itu bisa tertera dengan baik. Artinya pertanggungjawaban dari segi aspek teknologi modern coba kita juga terapkan terhadap karya cipta budaya yang berupa seni tradisi keris ini. Iya. Luar biasa ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu sudah menemani saya juga teman-teman berkeliling di museum yang indah ini. Oke, terima kasih dan selamat siang. Semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi, Bu. Oke, selamat siang Bu. Mari. Oke, langsung aja yuk. Berikutnya kita akan meliput atau mengetahui tentang cara-cara pembuatan keris itu sendiri. Pastinya pemirsa di rumah pengen tahu kan gimana sih cara pembuatan keris itu? Yuk langsung aja yuk ikuti perjalanan saya hanya di Beranda. Hai Sobat Beranda, tahukah kalian bagaimana cara serta tahap-tahap pembuatan keris? Nah, di liputan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana cara pembuatan keris. Bahan dasar keris berasal dari pasir, sepong, dan batangan besi. Tahap pertama yaitu ngewasuh. Ngewasuh adalah tahap pembersihan kotoran pada batangan besi. Lalu, tahap kedua dilanjutkan dengan pemotongan dan penyisipan bahan pamor. Proses ketiga dilanjutkan dengan proses pemijaran, yaitu memanaskan bahan dasar hingga berpijar. Lalu ditempa berulang-ulang guna menghilangkan kotoran seperti karbon.
Tahap selanjutnya adalah pembentukan saton, yaitu proses pelipatan bilah dibentuk seperti huruf U. Setelah pembentukan saton dilakukan, proses selanjutnya adalah nyelorok baja, yaitu tahap di mana dimasukkannya baja ke dalam saton tersebut. Bentuk akhirnya adalah lempengan memanjang. Lempengan ini lalu dipotong menjadi 2 bagian. Tahap ini dinamakan tahap kodokan. Tahap selanjutnya adalah ngelup. Setelah itu, mulailah pembentukan kikil dan jadilah nyangling. Tidak berhenti sampai di situ saja sobat, tapi setelah proses tadi, masih terdapat ngamal wenangan dan nyetor, yaitu membuat dan mendesain rangka keris. Wah, ternyata cukup rumit dan membutuhkan banyak waktu ya untuk menciptakan satu buah keris saja. Maka dari itu, hargailah para seniman-seniman keris ya sobat, karena mereka merupakan orang-orang yang mengambil peran besar dalam pelestarian warisan kebudayaan Indonesia. Hidup terus dunia perkerisan Indonesia. Gak terasa ya pemirsa, sudah 30 menit Tertia menemani pemirsa di rumah dengan sajian-sajian dan liputan-liputan yang pastinya sangat memberikan motivasi dan ilmu kepada kita. Di ujung acara ini, Tertia dan juga kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan pemirsa dan tetap ingat pesan Tertia ya, tetap jaga dan lindungi kebudayaan Indonesia. Warisan Indonesia adalah untuk Indonesia. Oke, akhir kata Tertia mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budaya. Dah.